Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, mudah-mudahan hari ini Allah senantiasa melimpahkan kesehatan untuk kita semua. Dan mudah-mudahan semuanya juga semangat ya dalam belajarnya. Oke, dalam pembelajaran kali ini Bapak akan membahas uji kompetensi bab 3 yang kemarin adik-adik sudah kerjakan. Nanti bagi yang salah silahkan dibenerin ya. Nah, kita akan membahas mulai yang kemarin Bapak suruh ngisi, yaitu uji kompetensi bab 3 yang bagian A atau pilihan ganda. Kita bahas mulai dari nomor 1. Bagian yang harus diklik ketika mengubah ukuran gambar yaitu, nah, kita kata kuncinya ada di ukuran gambar ya, ada gambar di sini ya. Nah, kalau kita mau merubah suatu ukuran gambar, maka yang kita klik itu adalah objeknya. Nah, kita lihat di sini. Yang menyatakan objek itu yang mana? Nah, berarti yang A ya. Jawaban dari nomor 1 itu adalah A, yaitu objek gambar. Ya, bukan kertas gambarnya. Kalau kertas gambarnya itu adalah area cetaknya atau lembar kerjanya. Tool itu ada alatnya ya, berarti bukan. Yang mau kita rubah itulah gambarnya, berarti yang harus kita klik adalah objek gambar. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Icon kotak putus-putus biasanya digunakan untuk A. Menggambar, B. Mewarnai gambar, C. Menyeleksi gambar. Kemarin sudah adik-adik pahami. Untuk menggambar kita bisa menggunakan tool atau alat ya. Kemudian mewarnai gambar kita bisa menggunakan salah satu tools, yaitu kita bisa menggunakan paint with color ya. Kemudian icon putus-putus itu digunakan untuk menyeleksi gambar. Jawabannya adalah C. Nah, kita coba lihat ya. Kita buka program paintnya. Nah, ini icon putus-putus adalah ini berfungsi untuk menyeleksi sebuah gambar. Kita coba membuat objek di sini, dan kita klik selection, kita pilih rectangular selection. Nah, ini ada berfungsi untuk menyeleksi suatu objek biar bisa ditarik atau dipindahkan. Oke, berarti benar ya, jawabannya adalah C, untuk menyeleksi gambar. Selanjutnya nomor 3. Guna memperbesar gambar digunakan icon. Nah, ini untuk memperbesar. A. Airbrush. Airbrush itu adalah untuk memberi warna dengan efek seperti cat yang disemprotkan. B. Pensil. Pensil ini adalah salah satu tool yang digunakan untuk membuat garis bebas. Nah, sedangkan C. Magnifier. Magnifier itu adalah suatu tool yang digunakan untuk memperbesar suatu lembar kerja, yaitu pada pada program Paint. Nah, jadi jawaban nomor 3 adalah C. Nah, kalau kita lihat magnifier ya, dalam program Paint itu berada di sini ya, di bagian atas. Nah, ini namanya magnifier. Ini bisa diperbesar seperti ini, bisa kecil, bisa kita perbesar ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 4, guna menyimpan gambar biasanya digunakan perintah untuk menyimpan gambar. Berarti kita menggunakan perintah apa? Nah, kita lihat yang A, paste. Paste itu berfungsi untuk ketika kita mengambil suatu objek, kemudian memindahkan, bisa di-cut, bisa di copy. Dan B, save as. Save as itu berfungsi untuk menyimpan suatu objek ya, hasil dari kerja kita simpan. Yang C untuk copy. Copy itu menggandakan. Berarti guna menyimpan gambar biasanya kita menggunakan perintah save as ya. Di mana letaknya kita bisa lihat. Biasanya terletak menu file, di sini ada save as ya. Kita bisa ekspor, bentuknya bisa PNG, JPG, BMP, GIF, dan other format yang lainnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang nomor 5. Icon yang berguna untuk menyeleksi gambar secara bebas adalah ya, icon untuk menyeleksi gambar secara bebas. Nah, ada icon bintang,
icon teks, icon kotak putus-putus. Coba kita lihat. Icon dari bintang itu adalah suatu objek di mana fungsinya untuk menyeleksi gambar secara bebas. Sedangkan B, icon teks, ini adalah suatu icon yang digunakan untuk membuat tulisan. Dan yang C, icon kotak putus-putus, ini adalah salah satu icon yang berfungsi untuk membuat atau menyeleksi gambar, ya, menyeleksi gambar atau objek tertentu di sini. Jadi jawaban dari nomor 5 adalah A, yaitu icon bintang. Selanjutnya nomor 6. Pilihan tersebut adalah A, copy, B, paste, C, delete. Nah, kita coba lihat di bagian home, ya. Di sini tadi yang mana? Ini ya. Di sini ada paste spesial, maka ini pilihannya. Di sini ada copy paste. Nah, di atas paste from itu adalah paste, ya. Paste biasa, ada paste spesial, ya. Berarti jawabannya adalah B, yaitu paste. Lanjut nomor 7, memperkecil program Paint dengan icon apa? A, minimize, B, maximize, C, close. Kita bahas satu-satu. A, minimize. Minimize itu dari segi bahasa itu untuk memperkecil atau meminimalisir. B, maximize itu untuk memperbesar atau memaksimalkan. C, close. Close itu berfungsi untuk menutup. Jadi program yang berfungsi untuk memperkecil program Paint adalah A, yaitu minimize. Kita lanjut halaman 8. Klik menu maximize untuk titik program Paint. Tadi kita bahas maximize tadi berfungsi untuk memperbesar. Berarti jawabannya sudah 1B. Tool text terdapat pada, nah ini ada tool text, ya. Tool itu satu alat, text itu untuk alat untuk membuat teks. Nah, A berada di toolbar. Toolbar itu adalah ini. Semua yang ada di atas ini disebut dengan toolbar, di mana toolbar ini adalah berisi tentang beberapa alat yang digunakan untuk menggambar pada program Paint, ya. Kemudian B, menu. Menu di sini adalah kumpulan beberapa tool yang disembunyikan. Contoh, ada file, ada home, ada view, ya. Kemudian kemudian yang C ada file. File ini adalah salah satu bagian daripada menu. Jadi tool text itu terdapat di dalam toolbar karena kita ada kata kunci tool di sini, ya. Kita ambil kata kunci toolnya. Berarti jawabannya adalah A. Lanjut nomor 10. Berikut salah satu kegunaan icon bintang adalah, nah tadi sudah ada di bawah di atas, ya. Icon bintang. A, membuat garis lurus, ini adalah tugas dari line. B, menyeleksi gambar, ini adalah tugas dari icon bintang. C, membuat lingkaran, ini tugas dari oval. Maka jawaban yang tepat adalah B. 11. Icon minimize berada di titik jendela Paint. Nah, icon minimize berada di titik A kiri, B kanan, C tengah. Coba kita lihat. Icon minimize. Nah, ini minimize. Minimize berarti berada di posisi sebelah kanan. Oke. Jawabannya adalah B. Kita lanjut nomor 12. Berikut icon untuk membuat lingkaran adalah A, ellipse. Ellipse itu berfungsi untuk membuat lingkaran. B, line. Line untuk membuat garis lurus. C, itu membuat garis bebas. Maka jawaban yang tepat adalah A. 13.
Setelah kamu mengklik icon cut, maka gambar akan titik A hilang, B menjadi 2, C berwarna. A hilang itu apabila di cut atau dipotong, B menjadi 2 itu apabila digandakan atau di copy, C berwarna itu apabila kita kasih objek warna, misal seperti paint with color, fill with color. Maka jawaban yang tepat adalah A. Ketika di cut, objek akan menghilang atau gambar akan menghilang. 14. Jika ingin mewarnai seperti menggunakan kuas, kita harus menggunakan icon. Nah, apabila mewarnai menggunakan kuas, kita bahas satu-satu. A. Brush. Brush ini adalah sejenis icon atau sejenis tool yang digunakan untuk mewarnai dengan bentuk seperti kuas. B. Pensil. Pensil ini adalah tool yang digunakan untuk membuat garis bebas. C. Fill with color. Fill with color adalah suatu pilihan warna yang terdapat dalam program Paint. Maka jawaban yang tepat adalah A, yaitu icon brush yang digunakan untuk membuat warna seperti menggunakan kuas. Lanjut nomor 15. Icon yang letaknya berada di sebelah atas icon eraser adalah A. Brush, B. Bintang, C. Pensil. Kita lihat icon eraser. Eraser di mana? Ini. Maka yang berada di posisi atas adalah pensil. Maka jawaban yang tepat adalah C. Kita lanjut ke halaman 16. Icon cut berfungsi untuk titik-titik gambar. A. Membuat gambar. Kalau membuat gambar itu adalah fungsi dari tool. B. Itu memotong. Memotong ini fungsi dari cut. C. Itu menggandakan. Menggandakan adalah fungsi dari copy. Maka jawaban yang tepat adalah B, yaitu memotong. 17. Guna mengatur jenis huruf, kita bisa memakai icon. Nah, kita lihat huruf. Huruf itu dalam bahasa lain bisa disebut dengan font. Maka kita lihat di sini. A. Line. Line itu tadi untuk membuat garis lurus. B. Pensil. Pensil itu untuk membuat garis bebas. Font. Font itu untuk membuat atau mengatur dengan jenis-jenis hurufnya. Ya, ada macam-macam jenis hurufnya. Nah, coba di sini diketikkan. Nah, maka di sini akan muncul ini font ya namanya. Di sini akan ada jenis fontnya. Kita bisa pilih bebas sesuai dengan yang kita sukai. Maka jawaban yang tepat adalah C, yaitu font. Kita lanjut nomor 18. Icon text berfungsi untuk membuat A. Gambar, B. Garis, C. Tulisan. Gambar ini sudah tentu ini fungsi daripada program Paint. B. Garis. Garis ini adalah fungsi daripada tool yang ada pada program Paint seperti line, pensil, dan lain sebagainya. Kemudian C. Tulisan. Tulisan adalah salah satu icon atau tool yang ada di program Paint yang dimana dia difungsikan untuk membuat tulisan. Icon ini disebut dengan icon text. Maka jawaban yang tepat adalah C. Lanjut nomor 19. Perhatikan gambar di berikut ini. Gambar di samping adalah icon. Kita lihat, di sini ada sebuah kertas yang dilipat bagian ujungnya, kemudian dijadikan dua. Ini memiliki makna bahwa icon ini itu berfungsi untuk menggandakan suatu objek gambar. Maka di sini kita cari yang maknanya menggandakan. Kita pilih coba A. Cut itu artinya memotong, berarti bukan. Ya. B. Paste. Paste itu untuk memilih dulu sebelum di-cut atau di-copy, maka bukan. Copy itu untuk menggandakan dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 3. Ini sesuai dengan gambar ini. Maka jawaban yang tepat adalah C. Nomor 20. Nomor terakhir ya. Pilihan cut berada di menu titik-titik. Nah, coba ada dilihat. A. Edit. B. File. C. Image. Pilihan cut itu biasanya berada di bagian menu edit ya.
Kalau di dalam menu file coba dilihat di sini, file itu hanya ada new, open, save, save as, print dan lain sebagainya, ya. Sedangkan menu cut itu berada di dalam program edit, ya. Maka jawaban yang tepat adalah A. Nah, oke. Itu pembahasan kita hari ini tentang uji kompetensi bab 3 yang sudah ada dikerjakan, dan bagi yang salah silahkan nanti dibenarkan sebagai salah satu acuan untuk kita belajar nanti dalam PAS atau penilaian akhir semester, ya. Insya Allah akan sebentar lagi kita laksanakan, ya. Itu pelajaran kita hari ini, mudah-mudahan manfaat untuk adik-adik semuanya. Jangan lupa selalu belajar, yang salah dibenarkan sebagai pembelajaran nanti buat adik-adik sebagai bekal nanti ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.